Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina al-ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Syukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam kita peruntukkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Kusnadi MA, peserta PKDP 2026 yang diadakan oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan bahan ajar saya yang berkaitan dengan mata kuliah fikih ibadah. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertemuan yang kedua, yaitu masalah thaharah. Sebelum kita mengkaji tentang masalah thaharah, adapun CPNK di dalam mata kuliah fikih ibadah ini, yang pertama adalah bahwa mahasiswa itu mampu mengonsep tentang dasar-dasar thaharah. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mampu menguraikan dalil-dalil tentang thaharah. Yang ketiga, mahasiswa itu mampu mengaplikasikan hukum thaharah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mahasiswa itu mampu kritis terhadap perbedaan pendapat tentang para ulama di dalam masalah thaharah. Baiklah, pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki tentang materi perkuliahan kita pada hari ini, baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu thaharah, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Thaharah secara bahasa yaitu adalah bersih dan suci. Kemudian secara istilah, thaharah adalah usaha seseorang itu membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu dapat melaksanakan sholat, dapat melaksanakan tawaf, serta dapat membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, sebagai dalil tentang masalah thaharah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian setelah kita memahami tentang masalah definisi thaharah baik secara bahasa dan istilah tadi, kita berangkat kepada macam-macam thaharah. Thaharah itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah bersuci dari hadas.
Kemudian yang kedua adalah bersuci dari najis. Apa yang dikatakan dengan hadas? Yang dikatakan hadas adalah sifat syar'i yang melekat kepada tubuh seseorang sehingga seseorang itu tidak bisa melaksanakan sholat, tawaf, dan sebagainya. Kemudian apa itu najis? Najis itu menghilangkan benda najis dari badan, pakaian, dan tempat dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kemudian kita berangkat, setelah kita membahas tentang macam-macam masalah taharah, itu masalah hadas kecil dan hadas besar. Apa penyebab seseorang itu bisa dikatakan berhadas kecil? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, seseorang itu dianggap berhadas kecil adalah karena seseorang itu telah membawa air kecil atau air besar. Kemudian seseorang itu telah tidur nyenyak. Kemudian yang di atas itu adalah keluarnya angin baik dari dubur atau dubul. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya akal. Bagaimana cara mensucikan ketika seseorang itu telah berhadas kecil? Cara mensucinya adalah dengan melaksanakan wudhu. Dasar dalam masalah wudhu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kedua siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini adalah surah Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian setelah kita membahas tentang masalah hadas kecil, kita berangkat tentang membahas tentang masalah hadas besar. Ada beberapa penyebab seseorang yang dapat dikatakan berhadas besar. Yang pertama, ketika seseorang itu junub, telah menggauli istrinya. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang itu menstruasi. Yang ketiga, ketika seseorang itu telah melahirkan yang dinamakan dengan nifas. Inilah penyebab dari seseorang itu bisa dikatakan berhadas besar. Kemudian setelah kita membahas tentang masalah hadas dan najis tadi, kita membahas tentang masalah macam-macam najis. Di sini ada 3 tingkat najis yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, itu najis ringan. Yang biasa diberikan contoh di dalam fikih itu adalah bahwa air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun karena belum memakan anak bayi yang cuma makan ASI dari ibunya. Kemudian najis mutawassithah, itu najis sedang. Dan najis sedang ini kalau kita lihat di dalam contoh-contoh di dalam fikih itu sangat banyak sekali. Selain daripada air kencing anak laki-laki tadi, kemudian yang lain itu setiap najis, baik itu kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran ayam dan sebagainya,
Dan banyak lagi yang lainnya itu dianggap sebagai hadas mutawassithah atau hadas sedang. Bagaimana cara mensucinya? Mensucikannya itu adalah dengan menghilangkan warna dan bau dan rasa ketika najis itu melekat kepada badan atau melekat kepada pakaian. Kemudian najis yang ketiga adalah mughallazah. Itu najis berat. Najis berat ini adalah ketika seseorang menyentuh hewan babi atau menyentuh anjing yang dalam keadaan basah. Bagaimana cara mensucinya? Cara mensucikannya itu menurut Imam Syafi'i itu ada 3 cara. Yang pertama, bahwa seseorang bisa menyampurkan tanah dengan air di dalam baskom, dicampurkan tanah dengan air, kemudian seseorang itu bisa mengusapkan air itu bercampur dengan tanah kepada tempat yang dikenai dengan najis. Cara yang kedua adalah bahwa seseorang itu bisa meletakkan tanah pada awalnya, kemudian menuangkan air 6 kali di atas tempat yang dengan najis tersebut. Dan cara yang ketiga adalah bahwa seseorang itu bisa membasuh 6 kali dengan air, kemudian disertai dengan yang 1 kali, yang kali ketujuh adalah dengan mempergunakan tanah. Tapi menurut para ulama, yang paling tepat dan yang paling rajih dalam permasalahan mensucikan najis yang besar ini adalah itu dengan cara yang pertama, yaitu menyampurkan tanah dengan air. Kemudian kita berangkat membahas tentang masalah alat-alat untuk bersuci. Tentu kita sudah memahami bahwa alat untuk bersuci itu yang pertama yaitu air. Kemudian air itu terbagi, ada air mutlak, ada air mustakmal, dan air mutanajis. Kemudian ada bersuci yang kedua adalah mempergunakan tanah dan tanah yang suci. Dalam artiannya dengan melaksanakan tayamum ketika tidak didapati air untuk membasuh najis tersebut. Kemudian kita berangkat kepada, setelah kita membahas tentang masalah definisi macam-macam najis, kemudian alat-alat untuk mensucikan najis, kita berangkat kepada apa hikmah toharoh tersebut. Yang pertama, hikmah toharoh itu adalah dalam segi kesehatan jasmani. Dalam artian toharoh itu bisa menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan dari kuman serta penyakit. Dan yang selanjutnya itu adalah disiplin beribadah. Dalam artian membentuk kebiasaan teratur dan sadar akan syarat sahnya beribadah yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah kesucian lahir batin. Dalam artian membersihkan jiwa dan mendekat dengan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan perkuliahan kita pada pagi ini adalah permasalahan dan kesimpulan dari pembahasan materi perkuliahan kita dari awal tadi tentang masalah taharah. Yang pertama adalah masalah yang sering terjadi ketika kita melaksanakan taharah. Yang pertama itu adalah kurang memahami tata cara berwudu yang benar. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa kajian tentang taharah ini adalah kajian biasa-biasa saja. Ketika mereka mempraktekkannya, ketika itulah kita dapat melihat bahwa mereka tidak melakukan taharah yang sebenarnya, yang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat,
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah menganggap kebersihan hanya urusan fisik. Walhal kebersihan itu adalah ketika badan kita itu merasa bersih, maka efek sampingnya itu adalah bahwa jiwa kita itu akan merasakan bersih. Salah satu tanda atau alamat bagi orang yang bersih hatinya ketika kita melihat seseorang itu rajin melaksanakan taharah dalam artian beruduk. Ketika itu kita dapat melihat bahwa seseorang itu bersih lahir maupun batin. Kemudian permasalahan yang berikut, ragu berlebihan, was-was saat bersuci. Jangan pernah ragu. Kita tetap konsisten di dalam melaksanakan ibadah. Kita tetap konsisten dalam melaksanakan uduk sesuai dengan apa yang kita pelajari. Karena iblis adalah musuh yang besar. Setiap saat dia pasti akan mempengaruhi seseorang agar ibadah mereka itu tidak sempurna. Kemudian masalah yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kesimpulan dari materi masalah taharah kita pada pagi hari ini adalah bahwa taharah bukan sekedar ritual fisik, melainkan pondasi spiritual seseorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan taharah secara benar, ibadah menjadi lebih sah, khusyuk, dan bermakna. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bermanfaat, terkhusus untuk saya sendiri dan seluruh mahasiswa pada hari ini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.